Maka saya menulis di situ Pakuan, Galuh Pakuan. Saya menulis lagi tentang Gapura Indung Rahayu. Saya menulis lagi tentang Gapura Tritangtu, Iman, Islam, Ihsan. Banyak orang yang tetap tidak mengerti. Maka saya terus mengusung gagasan, ancaman sangat banyak. Saya pernah dikejar oleh 10 orang menghunus pedang di Garut mau dibunuh. Rumah saya dilempari pakai batu, anak saya sampai trauma karena di sekolah itu di mana-mana bersebaran Wanted Dedi Mulyadi, Dajjal Sunda. Apakah saya mundur? Tidak. Saya terus memiliki keyakinan bahwa pembangunan yang memiliki watak ideologi akan melahirkan masyarakat yang cerdas, masyarakat yang tidak usah dibeli, tapi masyarakat yang tersadarkan. Dan saya katakan bahwa usung tema kebudayaan dalam politik, alhamdulillah saya selalu memenangi pemilu dengan suara yang sangat tinggi. Artinya jangan pernah ada keraguan pembangunan mengusung tema dari kampungnya sendiri. Di antara peradaban Sunda yang masih tersisa tentang pluralisme, yang masih tersisa tentang pemahaman rahmatan lil alamin, yang masih tersisa antara Islam, iman, Islam, ihsan, antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Wilayah yang sangat terbuka itu adalah Cirebon. Di Cirebon tidak pernah terdengar kalimat musyrik. Di Cirebon tidak pernah terdengar kalimat kafir dan mengkafirkan. Di Cirebon menjadi terbuka antara pemahaman agama, pemahaman sejarah, dan pemahaman alam. Maka Cirebon sesungguhnya adalah mini pluralisme Indonesia. Bahasanya para pakar, Cirebon mengajarkan tentang Islam inklusif. Kenapa itu terjadi? Karena disinilah yang original tentang ajaran kewalian. Disinilah wali mengajarkan tentang jati diri. Maka wali memilih Sunan Gunung Jati kalimat Sunan Gunung Jati dibanding nama lain. Maka masih ada adan fitu. Kalau di media sosial itu sering sekali diolok-olok. Dan saya membangun tajuk gede namanya ketika saya berakhir jadi bupati. Kemudian saya membuat adan sanga. Kemudian masjidnya bernama Cipta Rasa. Apa itu artinya? Bertuhan, bertauhid dengan bahasa kita, bahasa cipta, dan puncaknya adalah di sini. Maka bertauhid dengan menggunakan ini, maka akan punya karya dan punya cipta. Karena punya karya, punya cipta, maka bertauhid melahirkan peradaban. Apa yang saya impikan tentang Jawa Barat adalah bangkitnya sebuah peradaban. Maka bangkitnya sebuah peradaban, napak tilas Pajajaran harus ada bekas jejak-jejak peradaban. Saya menemukan banyak sekali jejak peradaban. Maka kegiatan ini bukan kegiatan seremonial, bukan kegiatan historikal, tapi kegiatan masa depan. Saya sudah menulis program yang mesti dilakukan. Setiap jejak yang saya tinggalkan di sebuah kota, di sebuah daerah, nanti akan menjadi peradaban masa depan. Maka setiap pergi kemanapun, mata saya tidak pernah berhenti memandang. Pasti ingin melakukan perubahan.